Hai teman milenial, salam literasi. Bersama saya, Rani. Rani ingatkan untuk tetap waspada dan jaga kesehatan kita ya. Maka jangan lupa 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Oke teman milenial, kali ini Rani akan menyapa kalian dengan informasi asyik tentang minyak goreng. Beberapa waktu yang lalu banyak kita saksikan antrian panjang ibu-ibu untuk mendapatkan minyak goreng. Bahkan di setiap ibu-ibu berkumpul selalu masalah minyak goreng yang dibahas. Tidak heran karena minyak goreng merupakan kebutuhan penting di dapur. Apalagi untuk masyarakat yang membuka usaha makanan. Wah, minyak goreng mahal bahkan hilang dari pasaran akan membawa masalah yang sangat pelik. Awalnya, pemerintah Indonesia mematok harga eceran tertinggi atau HET 14.000 per liter untuk kemasan dan 11.500 untuk minyak curah pada 18 Januari 2022. Keputusan disambut dengan hilangnya minyak di rak-rak pasar dan retail di seluruh Indonesia. Langkah pemerintah pun berubah. Pada Februari 2022, HET minyak goreng kemasan yang pernah ditetapkan akhirnya dicabut. Secara ajaib, minyak goreng kemasan muncul kembali. Namun, harga naik beberapa kali lipat. Masalah pun ditelusur untuk menjawab pertanyaan mengapa harga minyak naik. Alasan yang pertama adalah CPO atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini, harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Karena produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Alasan yang kedua adalah keluarnya kebijakan pemerintah yang terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Sebagai bahan bakar nabati, biodiesel dapat dibuat dari bahan baku minyak kelapa sawit, minyak jarak pagar, dan minyak kedelai. Dan pembuatan biodiesel dengan bahan baku minyak kelapa sawit lebih potensial karena bahan dasarnya sudah tersedia di Indonesia. Demikian juga kualitas hasil lebih baik serta ramah lingkungan. Alasan yang ketiga adalah kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai di beberapa negara. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati mulai beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Yang keempat adalah proses produksi minyak goreng yang hanya ada di beberapa wilayah saja. Sedangkan proses distribusinya ada ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada proses logistik, di mana harga kontainer dan shipping atau perkapalan mengalami kenaikan harga. Kemudian alasan yang kelima adalah beberapa media termasuk Kompas melansir adanya pemberitaan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan karena praktik kartel. Bahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang bertugas mengawasi pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia dituntut kerja kerasnya untuk membongkar masalah ini. Bahkan koalisi masyarakat yang terdiri dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Indonesia Corruption Watch atau ICW, LBH Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP, mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU ini untuk membongkar dugaan kartel minyak goreng. Mereka mengeluarkan petisi dugaan kartel minyak goreng pada 5 Februari 2022. Mereka menyerahkan 14.000 tanda tangan petisi daring yang meminta KPPU mengusut dugaan kartel minyak goreng agar harga bisa kembali stabil. Nah, teman milenial, yuk kita bahas apa itu kartel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kartel adalah organisasi perusahaan besar yang memproduksi barang yang sejenis.
Pengertian kartel juga didefinisikan sebagai persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu. Dengan demikian, pengertian kartel adalah bentuk kerjasama untuk menentukan harga demi menguasai produksi dan penjualan atau melakukan monopoli atas barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara bebas di pasar justru melakukan persekongkolan untuk mengatur dan mengendalikan harga, jumlah produksi, dan pembagian wilayah pemasaran untuk suatu barang. Tujuan pelaku usaha melakukan kegiatan kartel adalah untuk meningkatkan jumlah keuntungannya. Kegiatan kartel sangat merugikan masyarakat selaku konsumen. Masyarakat tidak punya pilihan lain karena membutuhkan produk tersebut, meskipun harga produk menjadi mahal atau kualitasnya yang berkurang. Penyebab terjadinya kartel adalah munculnya persaingan usaha pada suatu industri sehingga muncul ide untuk saling bekerja sama antar pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan usaha. Ciri-ciri kartel adalah adanya persekongkolan pelaku usaha untuk memenangkan persaingan bisnis, berupaya mengurangi atau menghapus persaingan bisnis, harga produk di pasar tidak stabil dan cenderung tinggi, adanya upaya monopoli pasar. Apabila dugaan kartel ini benar, pemerintah dan rakyatlah yang dirugikan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengungkapkan kerugian negara dalam kasus mafia minyak goreng. Pemerintah harus mengeluarkan bantuan langsung tunai atau BLT untuk minyak goreng. Bantuan ini telah dibagikan ke masyarakat yang disalurkan pada 4-21 April 2022. Secara rinci, anggaran BLT minyak goreng yang digelontorkan pemerintah sebesar 6,19 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan nominal 300.000 per penerima. Yang kedua, masyarakat harus membeli minyak goreng dengan harga yang sangat mahal. Uang yang dikeluarkan masyarakat lebih besar berakibat pada inflasi sehingga perekonomian negara menjadi terganggu. Yang ketiga, ketersediaan biodiesel di SPBU menipis bahkan kosong. Akibatnya, truk dan kapal harus antri menunggu pasokan untuk mendapatkan bahan bakar biosolar. Oke kawan milenial, itulah sekilas pemahaman tentang kartel. Nah, menurut kalian apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk mengatasi sistem kartel dalam perekonomian Indonesia? Padahal, sudah jelas sistem ini sangat merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Apakah pemerintah mesti kalah dengan pengusaha minyak goreng kalau mereka benar menerapkan kartel? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itu dia kawan milenial informasi yang Rani dapat berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali pada informasi menarik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam literasi. Bye-bye.